kita harus berbagi. Iya. Kita kan terbatas nih waktu, terus keterbatasan waktu. Kita harus membuat suatu iyalah yang bisa bermanfaat bagi orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat J Channel? Saya jumpa lagi di pagi ini. Saya udah nggak rekaman berapa hari? 3 hari ya? Karena saya kebetulan ada acara di luar kota. Saya baru datang ke sini, dipaksa harus, Pak udah habis nih bahan untuk diupload katanya. Tapi sahabat J Channel, saya berharap sahabat J Channel sehat, banyak rezeki, sukses. Informasi saya udah divaksin kedua loh sahabat J Channel. Jadi bukan sombong tapi minimal saya udah melewati. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia divaksin. Karena kalau kita udah lingkungan udah divaksin, ya kita juga agak tenang. Mungkin protokol kesehatan tetap kita akan lakukan. Sahabat J Channel, diinformasikan juga dari studio J Channel kita bisa mengadakan diskusi atau wawancara jarak jauh sekarang tuh. Karena kita punya aplikasi namanya apa? Kisah Camp ya, Kisah Camp. Itu besutan tim kita. Cuma memang gratis, unlimited, cuma untuk pesertanya cuma sampai 70 dulu saat ini. Tapi itu mudah-mudahan bisa membantu sahabat J Channel atau yang nonton YouTube ini bisa disebar dan teman-teman bisa diterusin linknya, namanya kisah.camp. Oke sahabat J Channel, pagi ini saya perkenalkan nih. Ini sahabat saya dari dulu nih sebetulnya. Ini baru sekarang ngontak minggu lalu. Kita ingin ketemu, kebetulan saya juga lagi agak flu. Jadi saya lupa ada WA kan karena banyak, pas kemarin ngirim foto nih. Foto-foto saya ya belum dibalas. Namanya Om Putra. Saya panggilnya Kang Putra walaupun dia bukan orang Jawa Barat, tapi karena kita udah ketemunya lama ya. Ya udahlah, saya manggil suka Kang Putra, Om Putra, bebas saja. Kita udah bersahabat. Ini baru ketemu lagi dan saya sekaligus dia ada di ruangan sebelah, ya udah panggil di sini. Gitu sahabat J Channel. Saya perkenalkan namanya Om Putra. Kalau saya Kang Putra. Pak Putra tuh nama lengkapnya apa sih sebetulnya? Nama lengkap saya M tuh Muhammad. Putra. Putra. Jadi panggilannya trennya Putra gitu. Kan gerakannya luar biasa Putra gitu. Ya. Apa kabar nih Pak Putra? Ya alhamdulillah sekarang sehat ya. Dekat aja nih suaranya biar suara nyampe. Alhamdulillah sehat. Kebetulan ya memang kita selalu menjaga protokol kesehatan ya. Harus itu jadi supaya kita terhindar dari wabah ya. Menjaga ya. Ya itu walaupun bagaimana juga tetap walaupun udah divaksin kita harus tetap menjaga prokes itu. Kita nggak ketemu lama, masih muda nih Om Putra tuh. Udah lama banget kita. Udah lama, tapi sehat itu yang saya senang lihat Om Putra sehat, keluarga sehat sekarang. Alhamdulillah sehat semua. Saya kenal dengan Kang Putra itu waktu Dewan ya. Iya. DPRD Jawa Barat. Satu periode ya saat itu. Satu periode ya. Dari mana? Partai apa? Dari Partai Demokrat. Demokrat ya saat itu, dan dia termasuk Dewan DPR yang dekat dengan saya waktu itu. Iya. Dan sampai saat tidak melupakan saya sampai saat ini bisa ketemu. Terima kasih juga. Ini bukan ngomong tentang dewannya nih ya. Yeah. Saya ingin ngomong ini profil lah pribadi aja Enjoy. Yeah. Kang Putra tuh asal dari mana sih sebetulnya? Coba cerita masa kecil nih sampai ABG lah. Asal saya sebetulnya dari Lampung ya, Bandar Lampung. Saya sekolah di Lampung dekat, berarti ke Palembang dekat ya kalau Lampung? Ya berbatasan. Jadi Om Rudi ujung-ujungnya nih orang Lampung. Ujungnya dekat. Sumatera ya. Jadi masuk pintu Sumatera harus lewat Lampung ya. Jadi saya memang dibesarkan di Lampung. Dari SD sampai SMA di Lampung. Orang tua di Lampung? Orang tua di Lampung. Masih ada semua? Ya, enggak, kebetulan ibu yang masih ada. Bapak yang masih ada. Ibu di Lampung tapi sekarang? Di Lampung ya. Anak tunggal Om Putra? Kebetulan saya ada 8 saudara. Banyak ya. Sama nih, anak keberapa? Saya anak kedua. Sama dengan saya. Iya, anak kita kedua. 8, anak kedua. Kakak cowok yang paling atas? Cewek. Oh beda, saya cowok. Kalau dihitung memang saya paling tua laki gitu di keluarga. Iya. Kebetulan 4 laki, 4 perempuan. Sama. Iya. Sama kita juga. Saya gini, nih ngobrol lagi sama. Hampir sama nih Om Putra.
Saya anak pertama cowok, Ajejen di Pemda. Saya cowok. Nah, cowok. Terus keduanya cewek-cewek. Cowok-cowok, cewek-cewek. Nah, kalau Putra bagaimana nih? Kalau saya cowok, cewek-cowok. Cowok, batu cewek. Oh, ada itu ya. Cewek lagi, cowok terakhir. Sekarang yang bontot ya gimana? Yang bontot kebetulan sekarang di Pemda Lampung Selatan ya. Jadi PNS dia. Pokoknya udah cukup lah, semua udah nikah kan berarti kan. Udah tenang kan biasanya. Udah tenang orang tua mah. Orang tua kan, kita juga kan biasa gini. Kalau anak kedua tuh kan kita apalagi cowok ya. Kita punya kepentingan ya, bagaimana adik kita tuh sejahtera, bisa hidup mandiri lah. Sejahtera kan kembali ke diri sendiri masing-masing kan. Suka kumpul nggak sekarang? Lewat WA aja. Kalau di grup ya, kita punya grup ya untuk keluarga ya. Cuman kalau kumpul-kumpul tuh biasanya di event-event, misalnya ada kegiatan keluarga ya, atau misalnya minimal 1 tahun sekali pas Lebaran, Idul Fitri, biasanya begitu. Kita masa-masa kecil tuh hilang ya sebetulnya. Ya awalnya memang adik saya dulu memang banyak sekolahnya di Bandung. Kan semua Bandung ya. Ada yang satu pernah di SD Tekstil ya, yang di bawah saya itu di situ ya. Tekstil yang di Muhammad Yani. Nah, itu ada saya juga ada 3 orang yang di STPDN. Oh, ada juga. Ada ya. Jadi yang di bawah saya itu STPDN. Yang sekarang di mana? Jadi camat. Yang STPDN kemarin ya yang di bawah saya ini meninggal kemarin tuh. Jadi yang gugur baru dari 8 tinggal 7 berarti. Tinggal 7. Tapi punya anak kan? Udah punya anak. Anaknya juga alhamdulillah kemarin terima STPDN juga. Alhamdulillah ya. Gantiin bapaknya. Alhamdulillah ya. Ada generasi penerus. Itu yang gugur 1 ya. Sama dengan saya gugur 1, tapi saya merasa hilang 1 tuh pengaruh ya. Iya. Karena bagi 8 tuh kalau saya sahabat Jecana 8, meninggal 1 tuh merasa ada yang hilang. Iya pasti. Betul. Apalagi yang hilang itu yang memang yang standby di Lampung gitu ya, yang harapan kita yang bisa menjaga orang tua di sana, keluarga di sana. Tuh. Ya kebetulan saya kan yang walaupun saya tua di sini tapi jauh ini, jadi nggak bisa bisa mengontrol yang nggak ada yang dituakan gitu ya. Dituakan di sana. Tuh. Saya juga sama di Garut, tapi adalah adik saya yang di Garut 2 orang. Jadi cewek, tapi saya harus fokus ke mereka karena di situ masih ada ibu dan keluarga yang lain dan menjaga aset keluarga. Tahun berapa nih Kang Putra masuk ke Bandung nih? Saya masuk ke Bandung tahun 91 sampai sekarang. 91 ya? 91. Keluar SMA berarti? Iya, keluar SMA. Tadinya ikut tes di sini di Universitas di Bandung. Kemarin tuh pas tes ngambilnya dulu ITB, cuman nggak masuk. Putra di bawah saya berarti. Saya 89. Masuknya ITB juga sih, tapi Institut Teknologi Bypass. Sama aja. Kalau dulu memang zaman-zaman kita hampir sama kita. Kalau nggak masuk negeri luar biasa down-nya. Satu, nama baik. Bayangan gitu kan masih muda dulu. Kalau nggak lulus negeri itu kita masa depan tuh hancur gitu. Kayak putus cinta aja. Tapi kalau kita udah sekarang ya bisa ngomong ke sahabat J-Channel itu cuma jalan aja. Tangga menuju kita saat ini. Kan gitu. Kan tidak semua harus masuk negeri, swasta kan beda-beda. Tangga tuh beda-beda, yang penting tujuannya sama kan. Tujuannya gitu. sama ya pasti. Berarti udah hampir 20 tahun ya di Bandung. Kalau dihitung hampir 30 tahun. 30 ya, 30. 2021 30 tahun. Diskon tadi. Sekarang keluarga di sini. Keluarga ya di sini semua. Ya, keluarga. Istri dapat orang mana? Bandung. Kalau istrinya sebetulnya Lampung, cuman memang lebih lama di Jakarta. Sempat pas nikah. Itu kenal di mana? Kok ujuk-ujuk ketemu? Kenalnya dulu bawaan dari sana, Lampung. Ya dari bukan, jadi sebetulnya istri saya itu adek pernah jadi si kakaknya itu pernah jadi pacar saya dulu. Oh, boleh yang diceritain di sini? Gak apa-apa ya. Tapi tahu ya. Jadi pas dia nikah duluan kan mungkin nunggu saya nggak jadi. Belum tentu sukses kan, mungkin belum tentu umur. Dulu seumur mungkin ya yang pacar. Wajar lah. Itu bukan pacar lah, itu mah mungkin ya cinta-cinta monyet lah. Ya jarak jauh lah gitu. Ya kenal waktu teman saya SMA kan, kebetulan kakaknya istri itu. Oh gitu. Jadi pas
pas komunikasi dari dari teman-teman saya juga, ternyata udah katanya sama adanya si ini lagi gitu katanya. Luar biasa nih. Kegali nih. Ini ada rahasia nih Om Rudi. Jadi Om Putra itu nikahnya ke adiknya mantan gitu. Itu luar biasa. Tapi kan bagus silaturahmi. Jadi kan biasanya dengan mantan suka musuhan kan. Sekarang enggak kan? Iya, enggak. Kalau itu mah kita juga enggak ini sih, enggak apanya, biasa saja kayak teman biasa. Ya kayak inilah, kayak kita nih nikah ke adik teman, apalagi teman SMA kan. Ya bagus lah silaturahmi ya. Sekarang anak udah berapa? 2. Paling besar? Paling besar SMP kelas 2. Berarti nikah telat ya? Iya, telat. Saya umur nikah 33 tahun. Oh, beda. Kita hampir seangkatan, duluan saya nikah tahun 98. 98 ya. Ini 2000-an berarti kan? Iya. Ya udah cukup penting. Cowok cewek? Cowok semua dua-duanya. Cowok ya. Tapi di rumah ya masa pandemi ini? Apanya? Masa pandemi di rumah udah pasti. Kegiatan sekarang mah pandemi mah kita standby di rumah semua. Gitu ya. Ini harapan untuk anak-anak bagaimana nih masa depan? Kan kita seumur-umur gini kan pasti harapan terhadap anak-anak kan, di samping karir apa gimana? Ya harapan ya anak-anak bisa ya sekolahnya bisa selesai dan sampai tingkat pendidikan yang maksimum ya. Misalnya kan sekarang kita kan kayak saya tamatan S2 minimal dia bisa di atas saya lah gitu ke depannya. Ya pasti harapannya lebih tinggi. Harapannya lebih dari kita gitu ya. Tergantung dia juga kan. Sebetulnya pengen jadi ABRI kemana kan bisa aja. Penting pendidikan ya utamanya. Yang penting pendidikan dia harus lebih fokus lah gitu ya. Karena itu bekal untuk bekal untuk dia untuk menuju kesuksesan dia ya. Betul. Ya kalau harta ditinggal harta bisa habis. Dicari lah oleh ilmu. Gitu. Bekal ilmu itu yang bisa mencari harta dia ke depannya. Biar mereka bisa beradaptasi pada zamannya. Jadi itu saya ambil hikmah dari Om Putra tadi. Nih ngomong-ngomong, kita gali terus ya sahabat channel nih. Ini baru 10 menit, santai aja. Jangan buru-buru pulang nih. Nih Om Putra, saya dengar nih sekarang kan udah 2000 berapa berhenti dewan tuh DPRD tuh? 2014 pokoknya 2014 ya, akhir ya. 14 akhir. Nah, saya dengar Om Putra jadi dosen ya. Katanya sekarang di Uninus ya. Iya, itu memang dosen baru sekarang itu gimana nih? Kalau dosen saya sebetulnya dari pas perkuliahan itu tahun 91 ya. Ini dekat aja Om Putra, tahun 91 ya. Itu saya pernah pas sambil kuliah itu saya per tahun 91 pas 95 saya itu pernah jadi kepala lab di komputer di Fakultas Teknik di Universitas Nusantara itu ya. Sebelum jadi dewan udah dosen ya. Udah dosen ya. Tahun 97 saya selesai langsung jadi dosen ya. Jadi dosen kalau dulu kan mungkin dosen swasta itu dia ininya dulu nggak terlalu ketat seperti sekarang ya. Harus punya niden, punya apa. S1 juga masih bisa dulu jadi dosen karena belum aturan-aturannya belum sebelum ketat. Kalau sekarang kan harus minimal S2 ya. Nah, jadi pas saya tahun 97 2002 pas ada akreditasi pertama itu saya baru dibuat niden gitu. Niden sebenarnya memang udah lama ya, berarti sebetulnya pengajaran tuh dari tahun 97 sampai sekarang ya masih. Jadi darah dosen udah dari dulu. Udah lama ya, dari awal perkuliahan memang udah jadi saya tertipu nih sebetulnya kalau baru tahu. Jadi sahabat channel saya kenal dengan Putra tuh, bayangan saya tuh udahlah dia di dewan, orang organisasi gitu, nggak ada mikir tahu dosen juga ya, dosen bahkan bayangan saya dosen itu sudah dewan, tidak tahu tuh sebelumnya. Nah ini yang luar biasa. Nih saya ngobrol dengan Pak dosen nih. Bagaimana nih, kenapa terjun ke dosen gitu kan, cerita dulu nih. Emang ada kepaksa, butuh duit, nggak butuh pekerjaan, atau memang ada ketertarikan? Ya sebetulnya ya pas jadi dosen tuh memang ya sebenarnya memang orang tua saya, ibu saya memang guru ya. Latar belakangnya dunia pendidikan. Ya kebetulan merasa apanya terpanggil dengan jadi kita bisa mengasihkan ilmu kita walaupun sedikit ke orang tuh ada kebanggaan tersendiri. Kebahagiaan ya. Kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri.
Jadi itu yang melatar belakangi saya untuk tetap jadi pengajar lah. Nah ini luar biasa sahabat channel Natim. Kita kan mau bikin ini, udah punya yayasan nih Kries. Aduh, kita kan udah mau harus bikin sekolah. Iya. Karena kita harus berbagi. Iya. Kita kan terbatas nih waktu, terus keterbatasan waktu. Kita harus membuat suatu iyalah yang bisa bermanfaat bagi orang. Nah, bisa nih saya kalau dengar gini semangat nih. Kita ada partner baru nih sahabat J Channel. Nanti juga kalau begitu Om Rudi di situ aja wawancara di atas dikit aja di ini vlog nih Kisah TV, kita ada Kisah TV. Kisah Kita TV. ngobrol lah singkat. Om Rudi aja jadi hostnya di atas. Sekarang wawancara nih. Kan sama nih orang sana. Ngobrol-ngobrol. Ini bagaimana konsep ke depan nih? Baik untuk keluarga. Tadi kan untuk anak, bagaimana anak bisa beradaptasi di masa depan. Iya. Dunia pendidikan bagaimana? Ada nggak saran? Nggak ada ya? kita udah pendidikan juga nih sekarang Iya. gitu. Ya memang di dunia pendidikan sekarang kan ya memang semakin kesini semakin ini dibutuhkan profesionalisme yang tinggi ya. Profesionalismenya tinggi, betul. Masalah aturan-aturan juga semakin berkaitan dengan ya pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat itu harus harus sebagai dosen harus ditingkatkan. Betul. Nih, sekarang penilaian dari dikti itu di situ di ya. situ. Enggak, saya juga baru tahu ada apa di situ tuh, ada apa namanya tuh, apa yang online itu harus ngisi Sinta kan gitu. Sinta. Nih ada Sinta, ada sister kan harus ngisi gitu kan. Iya. Tapi saya lihat dengan mengisi itu database kita masuk. Iya. Jadi kita kalau ada lupa tinggal buka-buka lagi kan. Iya. Jadi asal user dan user dan passwordnya ada, ya kita bisa update di situ ya. Sebetulnya ya memang lebih, kalau yang dunia pendidikan Indonesia itu lebih, menurut saya lebih terintegrasi dan berkualitas ya. Iya, kedepannya memang diharapkan demikian. Jadi semua kegiatan-kegiatan kita itu harus di-upload di sister itu sendiri ya. Jadi ya itu nanti jadi kredit point kita untuk menaikkan jabatan fungsional. Ya, semua ya. Jadi dunia pendidikan artinya tempat kita base camp bagus. Iya. Para dosennya berkualitas, orang yang ada mahasiswa juga pasti berkualitas kan, prosesnya bagus. Oke, terima kasih nih Om Putra udah diskusi nih, dipaksa di sini. Mudah-mudahan Om Putra nggak ada bisnis nggak? Bisnis ya. Istri di mana istri? Istri di PNS. Di mana? Di Dinas Kesehatan. Di provinsi. Di provinsi ya. Iya. Oh, aman dong. Udah vaksin belum nih Om Putra? Kalau saya belum dapat jatah, tapi udah daftar ya? belum dapat ya jatah. Udahlah, kita segera vaksin semua tim juga di sini. Iya. Kita berharap lah pokoknya semua divaksin. Seperti anak saya belum mau tuh divaksin tuh. Ada cerita takut disuntik padahal nggak ada apa-apa. Oke Om Putra, terima kasih udah hadir di sini. Sahabat J Channel, itulah kita ngobrol dipaksa. Ada tamu masuk sini gitu. Minimal kita ingin mengambil hikmah dari obrolan. Mudah-mudahan obrolan tadi bisa bermanfaat, terutama bagi saya, bagi Om Putra sendiri dan keluarga sehat. Terus bagi sahabat J Channel, mudah-mudahan obrolan tadi ada hikmahnya, menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua. Oke sahabat J Channel, jumpa kembali dengan tamu lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.